panggil dengan Pak Amiruddin atau Pak Amir atau Pak Amir saja. Siap. Terima kasih Pak Amir sudah hadir di sini. Baik, untuk narasumber kita selanjutnya kita akan panggilkan. Ini beliau adalah manajer market of fuel sales dari Pertamina. Langsung saja kita sambut Mas Farizal Imanuddin. Selamat sore Mas Farizal, kami persilakan dulu. Silakan Mas Rizal. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol seru ibu ya hari ini. Oke, gimana kabarnya Pak Amir? Luar biasa. Mas Rizal gimana kabarnya hari ini? Senang sekali bisa di sini. Senang sekali. Masih calon juga pastinya ya. Keren banget nih, ramai banget. Ramai banget. Sudah pensiun dari dunia rally. Kira-kira apa alasan dari Mas Rifat pensiun dari dunia rally dan kesibukannya apa sih sekarang? Iya, jadi di tahun 2023 memang saya janji kalau saya udah sampai usia 45, saya bilang saya mau berhenti dulu karena saya melihat penting banget namanya regenerasi balap Indonesia. Karena selama ini mungkin saya merasa dari dari evolusi dari driver dari zaman ke zaman saat ini tuh lagi banyaknya mobil balap baru masuk Indonesia. Tapi kalau mobil balap itu banyak masuk Indonesia yang menang masih nama lama, saya rasa saya bisa pilih the sport. Jadi saya setuju nggak sih Pak kalau misalkan mesin Pajero ini jadi lebih bertenaga, lebih efisien dengan penggunaan Pertamina Dex? Jadi evolusi Pajero ya, terus mulai dari 4D15 dengan kompresi tinggi, terus dibutuhkan menggunakan Pertamax dengan simen dari 50 dia, sebenarnya seperti kayak kita mengendarai mobil yang menggunakan bensin. Jadi dan itu akan memudahkan kita juga dari sisi maintenance. Ya, dan kalau misalkan dari maintenance ya itu kira-kira ada perbedaan seperti apa nih Pak? Seperti yang Michael bilang bahwa kita akan menggunakan dengan kompresi yang tinggi dibanding kita menggunakan biosolar. Jadi biasanya kita nanti akan ada program antara dalam engine dan segala macam dan harus jembatan di solar filter biosolar. Itu yang bisa diantisipasi oleh Pertamax dengan jangka waktu sekitar 20.000 km untuk inversi biosolar itu. Jadi udah ada standar-standar yang pokoknya ya maksudnya kondisi-kondisi mesin seperti apa dan Pertamina di sini bisa menanggulanginya seperti apa. Oke, kita kembali lagi ke Mas Rifat. Tadi Mas Rifat sempat bahas tentang off-road ya Mas. Nah, untuk off-road ini kan umumnya menggunakan mobil bermesin diesel. Kira-kira ada kriteria tertentu nggak sih untuk pemilihan dengan bakar kalau misalnya kita mau melakukan off-road ini? Iya, jadi tenaga yang dikeluarkan oleh mesin diesel itu adalah tenaga yang dikeluarkan sebesar-besarnya dengan RPM serendah-rendahnya. Over ada dua tipe, ada straight over, ada rated over. Kalau straight over sangat rendah, jadi waktu kemarin saya pakai pagi itu straight over sangat rendah. Lalu ada rated over itu serendah-rendahnya. Gimana caranya mobil bisa keluar tenaga mesin di putaran rendah? Pasti kan harus pakai low gear. Kalau pakai low gear, artinya mobil itu akan berat sekali sebetulnya dengan truknya. Tapi mesin diesel itu sangat kuat ya kayak kapal. Sama kayak kapal, kenapa mesti menggunakan bensin? Kapal besar, kenapa harus diesel? Karena efeknya rendah, cuma 300, 500, 700, tapi bisa putar balik-balik sedikit-sedikit. Dan itu nggak akan terjadi efisiensinya bensin. Amir dan Pajero Owners Community ini ketika off-road itu seperti apa? Dan jadi kita sebenarnya ada dua kegiatan. Yang pertama lebih touring, jadi kita berkeliling ke beberapa destinasi dengan jarak sekitar 3-4 kali. Kemudian kita juga ada seperti kegiatan off-road. Dari beberapa off-road kita berkeliling dengan salah satu kita juga masuk di film rescue. Nah itu diusahakan memang mereka harus menggunakan bahan-bahan dari kualitas baik seperti yang disampaikan oleh
gitu. Kita kasih asupan gizi yang sehat supaya badan Selamat